setan. Sobat, rumah ini ternyata dulu digunakan sebagai villa dan rumah Dinas Pegawai PT PN 8 dengan jabatan selevel kepala bagian. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah ini ditinggalkan dan terbengkalai. Jelam, Raya Kertamana, Marga Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378. Keadaan ini membuat suasana rumah semakin angker dan menyeramkan. Ketika Joko Anwar memilih rumah ini sebagai lokasi syuting film Pengabdi Setan, ia tidak hanya melihat dari sisi keangkeran, tetapi juga sejarah panjang yang menyertainya. Fungsi awal rumah ini sebagai tempat tinggal para pejabat Belanda dan pegawai perkebunan teh menambah cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Keberadaan rumah ini sebagai saksi bisu berbagai peristiwa masa lalu membuatnya semakin menarik untuk dijadikan latar film horor. Sobat Suka Fakta, salah satu misteri yang paling terkenal dari rumah Pengabdi Setan adalah penampakan hantu menir Belanda. Menurut cerita warga setempat, hantu ini sering terlihat berkeliaran di sekitar rumah, baik siang maupun malam. Menir Belanda ini sering muncul bersama dengan penampakan anak-anak kecil yang mirip anak Belanda zaman dulu. Sosok gaib ini memang menjadi salah satu daya tarik utama dari cerita-cerita mistis yang beredar. Yang tadi malam itu yang Mas ya? Yang jaga ya? Nggak cuma sekadar penampakan, beberapa warga bahkan mengaku pernah melihat menir Belanda dengan wajah yang hancur. Hal ini membuat suasana semakin seram dan mencekam. Bayangin aja, sedang berjalan di sekitar rumah tersebut, tiba-tiba melihat sosok dengan wajah yang nggak jelas. Bentar lagi kita nyampe di kita masuk lagi. Si merah ini disebut-sebut sebagai arwah dari seorang pemetik teh yang bekerja pada majikan Belanda. Menurut cerita, ia meninggal secara tragis di tangan majikannya yang kejam. Setiap kali menampakkan diri, si merah selalu terlihat mengenakan baju dan payung merah. Penampakan anak kecil Belanda juga sering dilaporkan oleh warga setempat. Anak-anak ini digambarkan seperti anak Belanda zaman dahulu dengan rambut pirang dan pakaian khas Eropa. Cerita ini sering kali muncul bersamaan dengan penampakan menir Belanda. Ada cerita dari seorang warga yang motornya pernah diboncengi oleh anak-anak ini. Penampakan anak-anak kecil ini sering membuat warga sekitar ketakutan, terutama saat malam hari. Mereka mengaku sering mendengar suara anak-anak bermain di dalam rumah, meskipun rumah tersebut sudah lama kosong. Menurut warga sekitar, penampakan pocong sering terjadi di hutan pinus sekitar rumah, bukan di dalam rumah. Penampakan ini biasanya terjadi pada malam hari dan sering membuat orang-orang yang melintas ketakutan. Cerita tentang pocong ini menambah daftar panjang fenomena mistis di rumah Pengabdi Setan. Selain
penampakan hantu yang sudah disebutkan. Ada juga cerita tentang sekelebat bayangan putih yang sering terlihat di rumah pengabdi setan. Tim Ghost Photography Community JPC yang pernah melakukan investigasi di rumah ini melaporkan melihat bayangan putih melintas dengan cepat di jendela dapur. Salah satu fakta menarik lainnya tentang rumah pengabdi setan adalah perubahan suhu yang drastis. Tim JPC yang melakukan investigasi di rumah ini melaporkan bahwa suhu di depan rumah tiba-tiba berubah hangat, padahal seharusnya suhu di sekitar rumah yang kosong dan tidak berpenghuni tetap dingin. Ini bangunan tahun 1823. 202 tahun. Lama ya. Tapi setelah pemiliknya nggak ada lagi yang nempatin, Pak. Sekarang diambil alih pendatangnya. Oh, Pemerintah. tadinya ada yang nempatin. Tim JPC melaporkan mendengar suara pintu dibanting keras saat mereka berada di dalam rumah. Padahal ketika mereka memeriksa pintu utama, tempat masuk tadi, pintunya masih dalam keadaan seperti semula. Nggak cuma itu, tim DPC juga merasakan lantai yang bergerak dahsyat. Seperti sedang terjadi gempa, mereka segera mencoba menghubungi anggota lain untuk memastikan apakah ada gempa yang terjadi. Namun, hasilnya nihil. Tim JPC yang melakukan investigasi di rumah ini berhasil menangkap beberapa penampakan di kamera. Salah satu penampakan yang paling terkenal adalah bayangan putih yang melintas cepat di jendela dapur. Bayangan ini tertangkap kamera dan menjadi bukti otentik bahwa ada sesuatu. Selain bayangan putih, tim DPC juga melaporkan melihat penampakan makhluk aneh yang diduga pocong di antara pepohonan. Penampakan ini menambah daftar panjang kejadian mistis yang sering terjadi di rumah pengabdi setan. Sobat suka fakta, itulah beberapa fakta dan misteri yang berhasil kita kumpulkan tentang rumah pengabdi setan. Mulai dari penampakan hantu menir Belanda, sosok si marah, anak kecil Belanda, hingga fenomena pocong di sekitar rumah ini. Enggak, belum. Semalam nggak ada di sini.
Allahumma shalli ala sayyidina. Masa dulu sih. Kalah dulu sih ya. Pertama kali gue